Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabitu billahi rabba wa bislamini wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada mahasiswa sekalian, kita akan lanjut ke pilihan kedua. Kita akan membahas terkait mazhab-mazhab yang mempengaruhi sosiologi hukum. Sebelumnya saya sampaikan jangan lupa absensi di Google Classroom ya, yang tersedia di kolom pertemuan sesuai pertemuan yang telah dilalui ya, yang akan dilaksanakan. Baik, ini kita akan bahas mazhab-mazhab yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang pertama ada mazhab formalistis atau John Austin ya, dan Hans Kelsen. Kemudian ada mazhab sejarah Friedrich Karl von Savigny dan Sir Henry. Kemudian ada mazhab utilitarianisme Jeremy Bentham dan Rudolf von Lering. Kemudian ada mazhab sosiologi jurisprudence atau Egan Ernst dan Riskoval. Kemudian ada mazhab realisme hukum, ada Carl Lewin, Journey Park dan G.O.W.L. Helms ya. G.O. Helms. Kemudian mazhab formalistis oleh Austin dan Hans Kelsen. Ya, bisa lihat ya, menurut Austin, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Kemudian menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Pemerintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan itu. Kemudian Austin juga beranggapan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Ya. Jadi hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum dibuat oleh manusia. Jadi hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dalam yang pertama hukum sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Bagian B, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, akan tetapi merupakan peraturan yang disusun oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu. Sementara Hans Kelsen beranggapan bahwa suatu sistem hukum sebagai suatu sistem bertanggapan dari kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kemudian selanjutnya ada mazhab sejarah atau Friedrich Karl von Savigny dan Sir Henry, yaitu suatu aliran atau mazhab hukum dapat dikatakan jawaban fundamental terhadap kondisi kekinian pada zamannya. Mazhab ini justru menemukan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Von Savigny berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari undang-undang. Kemudian selanjutnya ada mazhab utilitarianisme atau Jeremy Bentham dan Rudolf von Lering, bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan kesusahan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah bisa mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Kemudian mazhab sosiological jurisprudence atau Eugen Ehrlich dan Riskoval, aliran sosiologi jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum yang kaitannya dengan masyarakat. Eugen mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif. Keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara atau badan hukum.
Kemudian selanjutnya ada mazhab realisme hukum dari Karl Yulen, Jeremy Frank, dan Joel Mas. Ya. Gerakan realisme mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi juga menentukan hukum. Seorang hakim harus memilih, dia menentukan prinsip-prinsip yang dipakai dan pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Selanjutnya kesimpulan ya, jadi aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaiknya bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, kedua-duanya adalah saling menguatkan ketika proses perbuatan maupun ketika diberlakukan. Pertanyaan ini bisa dijawab, nanti dikumpulkan di Google Classroom, di kolom materi komentar, di kolom komentar materinya. Ini Austin terbagi. Pertanyaannya, Austin terbagi dalam dua masa hukum. Coba sebutkan dan jelaskan. Kemudian dari paparan filsafat hukum mempunyai kepada dasar-dasar filsafat dan ada beberapa masa tersebut. Coba sebut dan jelaskan. Kemudian coba jelaskan pengertian aliran realisme hukum. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa absen di Google Classroom kolom yang saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.